saya dipaksa untuk melamar di suatu bank sentral di Indonesia. Alhamdulillah saya bisa mengisikan sampai 4.000 calon pegawai BI dan tinggal tes wawancara di Jakarta. Dan cukup membuat saya juga bingung dan bimbang karena outlet Simplified saat itu baru 3 outlet dan mungkin penghasilannya juga ya bisa dibilang masih lebih besar dari yang Bank Indonesia dengan segala fasilitasnya, dan saya memutuskan untuk tidak ikut tes wawancara. Semula awalnya saya juga agak ragu karena selesai di sekolah, tetapi entah atas kemauannya sendiri itu dia membuka wira swasta, yaitu dengan laundry, di mana menurutnya itu adalah berprospek, tapi syukur alhamdulillah menjadi kenyataan. Dia waktu itu mendaftar di salah satu BUMN, di mana gajinya juga sangat menggiurkan untuk ukuran fresh graduate pada waktu itu. Tapi Mas Agung mengikuti tes tersebut sampai kemudian sampai tes terakhir, dalam hati Mas Agung juga bimbang, dia mau istilahnya mau kerja menjadi pegawai BUMN ataukah memilih jiwanya sebagai jiwa entrepreneur. Dan akhirnya dia tidak mengikuti tes terakhir. Kemudian Mas Agung akhirnya laundry yang sudah kita rintis pada saat itu memang sedang booming dengan franchise waralaba ya, dan kita mencoba terobosan untuk membuka waralaba laundry Loan. Ini outlet Simplified Laundry yang pertama, bisa dilihat dengan ukuran nggak terlalu besar, hanya 3x6. Saya mulai usaha saya di sini. Dulu ya hanya bermodalkan 1 mesin cuci dan 1 mesin pengering, dan modal seadanya juga. Untuk uang sewa juga hanya pas untuk ber1 tahun saja, dan akhirnya saya memulai di sini laundry. Saya jaga juga sampai saat ini tetap ada karena nilai historisnya juga. Simplified Laundry saat ini sudah di 50 kota di Indonesia, dan kita juga mengembangkan untuk kelepasan luar negeri. Jadi kita beberapa kali mengikuti pameran franchise atau expo wirausaha di luar negeri. Kami menawarkan konsep master franchise supaya bisnis Simplified Laundry ini bisa dibuka di luar negeri, dan memang itu kita rutin terus kita lakukan. Saya mempunyai visi Simplified Laundry itu bisa menggulita di seluruh dunia, dan saya merintis itu, dan saya punya keyakinan besar semua tim dari Simplified Laundry kami yakin bisa akan membuka di pasar di luar negeri juga. Untuk prestasi kita cukup banyak, kurang lebih ada 18 prestasi atau penghargaan yang kita peroleh atau saya peroleh. Itu mulai dari Kementerian Negara Pemuda Olahraga, saya juara 2 wirausaha berprestasi, lalu dari award dari MURI, dari Museum Rekor Indonesia, mulai dari waralaba laundry pertama di Indonesia, lalu dapat dari rekor spektakuler, lalu yang baru-baru ini juga dari Asosiasi Franchise Indonesia sebagai The Best Business Prospect for Indonesia Franchise Startup Award. Lalu dari Bank Mandiri saya juara 1 wirausaha mandiri tingkat nasional dalam kategori industri dan jasa, dan yang terakhir kemarin adalah di tahun 2010 oleh majalah Info Franchise sebagai Top of Mind, di mana kita dapat urutan kedua sebagai merek yang paling diketahui masyarakat di Indonesia. Saya merintis usaha properti di mana namanya adalah Simply Romi, dan itu kita bergerak di bidang beberapa divisi, yaitu antara lain divisi developer, pembangunan perumahan, lalu property investment, kita membuat jaringan guest house untuk disewakan, seperti rumah yang disewakan dengan konsep seperti villa atau hotel. Lalu kita juga ada properti konsultan, dan usaha saya yang lain yang cukup lainnya setelah berkembangnya Simplified, yaitu saya usaha mengembangkan distributor outlet atau distro atau bisnis clothing, biasa anak muda bilang, di mana saya membuka distro di
daerah Yogyakarta juga dengan brand Anon Revolution, dan saat ini juga akan dibuat sistem jaringannya. Dan yang terakhir usaha yang saya lakukan adalah ada di Jakarta, yaitu bisnis resto dengan nama Logistik, yaitu makanan-makanan Eropa kita jual di situ. Merdeka. Itu saya sama Bapak Agung, sekarang jadi diangkat sebagai bagian logistik. Saya sudah sama Didi bertanya sama Pak Agungnya, saya sudah terima kasih, mengucapkan terima kasih. Saya sudah bisa tinggal di sini, makanya kan belum ada tempat tinggal itu. Saya di Simpli itu dulu masih belum ada pembuatan pewangi, sekarang bisa buat banyak, itu orderan sudah mulai banyak, sudah saya dari setengah banget sama Pak Agung. Dulu emang saya kerjanya itu bagi salad lah. Habis itu kan banyak target, sekarang di Simpli itu bisa kerja itu bisa agak nyantai lah, nggak ada target di mana itu. Saya kerja di sini udah lumayan banget, udah alhamdulillah bisa buka warung juga, kayak lesehan itu bisa beli motor kedua itu. Jangan 7 Ya, untuk kriteria karyawan kita memang tidak terlalu sangat idealis sekali, dalam artian harus sarjana, harus mulai merintis hanya lulusan dari STM, lalu merintis dari office boy, dan akhirnya naik jabatan menjadi seorang bagian logistik, dan bahkan sampai seorang kepala logistik kita pun ada. Dan ada beberapa dari yang merintis dari UP saat ini memiliki jabatan dalam jajaran staff. Jadi memang kita kriterianya adalah yang mau memiliki etos kerja yang tinggi, loyalitas, kejujuran, dan memiliki semangat kerja, pasti akan menjadi seorang pimpinan di perusahaan. Menjadi entrepreneur itu pilihan, jadi merupakan profesi yang sangat baik, karena kita bisa memberikan banyak kebaikan ke banyak orang, mulai dari produknya kita memberikan kemudahan ke orang lain, lalu dari kita menciptakan banyak lapangan kerja, lalu kita juga memberikan perekonomian negara menjadi lebih baik karena adanya perputaran di situ dan mengurangi pengangguran. Dan saya memiliki keinginan bahwa Indonesia harus memiliki banyak entrepreneur, karena seperti penelitian oleh salah satu peneliti bahwa suatu negara dibilang menjadi negara yang maju jika jumlah entrepreneurnya berjumlah minimal 2%, sedangkan Indonesia hanya berjumlah 0,8%, dan itu sangat jauh dari standar. Bahkan ada standar kita Singapura entrepreneurnya 7%, dan jadi saya ingin menciptakan entrepreneur atau pengusaha di mana yang nantinya akan berguna bagi bangsa, yaitu perekonomian negara menjadi baik dan tidak ada lagi pengangguran. Gimana perkembangan dari ini gimana? Dari Wadayatu ya? Kalau saya punya prinsip adalah banyak memberi pasti banyak menerima. Jadi oleh karenanya saya membangun usaha laundry ini pun kita selalu sangat concern sekali dengan, atau bisa dibilang CSR atau Corporate Social Responsibility atau bakti sosial. Kita sangat concern sekali di mana kita adakan program gratis pembuatan akta kelahiran dan cukup efektif juga. Lalu program lain seperti
gerakan orang tua asuh kita saya sendiri ada sekitar 30 anak yang kita bantu biaya sekolahnya untuk supaya kedepannya memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi memang programnya Mas Agung kasih beasiswa ya, jadi 1 tahun udah mulai tahun 2009 memang kerjasama kita Mas Agung kasih biaya pendidikan, sedangkan kita kasih perkembangan adik tersebut, jadi prestasi belajarnya. Kemudian Mas Agung juga misalnya menulis surat motivasi untuk adiknya, kemudian adiknya balas, jadi ada komunikasi yang intens antara Mas Agung Simply dengan adik yang kita bimbing. Jadi adiknya nggak hanya termotivasi secara bisa sekolah, tapi juga termotivasi melihat sosok Mas Agung itu sendiri. Tapi motivasi tapi karena makanya waktu itu Mas Agung tetap kita selalu dia menawarkan untuk kerjasama kerjasama CSR. Jadi setelah kita mau waktu itu sih banyak diskusi juga dengan saya dari tim Kelas Molde, dari bagaimana sih kita buat program yang baru-baru dan semua mungkin waktu itu nggak cuma di pantai asuhan sih, tapi waktu nawarkan untuk gimana kalau kita temanya lingkungan. Jadi dari itu kita coba sih apa sih yang kita fleksibilitas bisa berikan untuk lingkungan. Makanya kita idenya penanam pohon sama membanggakan untuk anak-anak yang terima lingkungan. Pastinya anak-anak jadi kalau kayak gini kan lebih mengena atau belum ada kan. Sukses menurut saya adalah orang yang sukses adalah orang yang memberikan manfaat banyak orang. Jadi kebanyakan saat ini yang terjadi adalah lebih memikirkan kepentingannya sendiri, mencari untung sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi saya memiliki slogan atau yang menurut saya orang yang sukses adalah orang yang memberikan kebaikan ke banyak orang. Dengan memberikan banyak kebaikan, dengan saya menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, saya bisa memberikan kebaikan ke banyak orang. Berjalan. Ini ya 1/2 jam.